Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya, segala nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan keadaan sehat walafiat dan kuat. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang semoga kelak kita menjadi penerima syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Adab dan etika berpuasa bagi generasi milenial. Dalam melaksanakan ibadah puasa, selayaknya melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, yakni mempunyai beberapa kode etik atau akhlak yang harus sebaiknya kita laksanakan. Yang oleh menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya yang berjudul Maqasidus Shaum, adab atau etika dalam berpuasa itu ada 6. Yang pertama, yakni hifdzul lisan wal jawarih anil mukhalafah, yakni menjaga lisan dan seluruh anggota dari hal-hal yang tidak baik. Selayaknya kita sebagai umat Islam ketika melaksanakan ibadah puasa tidak hanya memperhatikan atau tidak hanya memenahan hawa nafsu dari makan dan minum saja, akan tetapi juga sebaiknya kita menjaga yang namanya etika untuk menjaga lisan kita, menjaga lisan dari omongan-omongan yang kurang baik dan yang lain-lainnya, ya semisal mungkin contohnya ya ghibah dan lain sebagainya. Alangkah baiknya ketika berpuasa kita memperbanyak ibadah yang diantaranya kalau lisan itu membaca Al-Quran. Etika berpuasa yang nomor 2 yakni mengatakan saya berpuasa ketika ada seseorang yang mengajak untuk makan. Mengatakan saya berpuasa ketika diajak makan oleh seseorang itu terdengar sangat ringan, namun keduanya pada hakikatnya itu perkataan itu menyelamatkan keduanya, baik itu orang yang mengajak makan ataupun orang yang diajak makan. Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyaqul shaimun, yang artinya ketika seseorang itu diundang atau diajak untuk makan sedang ia dalam keadaan berpuasa, maka berkatalah kepada orang yang mengajak itu bahwasanya saya berpuasa, karena dari perkataan tersebut akan menyelamatkan kedua belah pihak dari adanya kesalahpahaman gitu. Terkecuali ketika puasanya itu puasa sunnah, maka orang yang diajak wajib banget untuk membatalkan puasanya, karena menyenangkan hati seseorang itu pahalanya lebih besar daripada kita mempertahankan ibadah sunnah kita. Begitu demikian. Lalu untuk adab atau etika yang ketiga yakni membaca doa ketika berbuka puasa. Dalam kitab Maqasidus Shaumnya Imam Izzuddin bin Abdissalam itu terdapat 3 bacaan ketika berbuka puasa. Yang paling masyhur adalah doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mungkin teman-teman juga sudah tahu bagaimana arti ataupun terjemahan dari doa tersebut. Di sini faidah kita berdoa sebelum berbuka itu menyadarkan bahwasanya kita itu adalah hamba yang sangat lemah, dan ketika kita berdoa ada niatan khusus dalam artian akan menimbulkan rasa oh inilah saya ini adalah hamba yang lemah, dan ketika berdoa itu akan menimbulkan adanya kekuatan kembali, pemulihan kekuatan kembali yang awalnya kita lemas ataupun merasa capek dalam berpuasa. Terus pada saat waktu berbuka kita berdoa terlebih dahulu agar rasa capek dan lemas tersebut menjadi kembali bersemangat. Hadirin yang dirahmati Allah, etika berpuasa yang keempat yakni berbuka dengan makanan tertentu. Dalam kitabnya Imam Izzuddin bin Abdissalam memberikan ketentuan makanan yang dianjurkan untuk digunakan pada saat berbuka puasa. Yang pertama yakni rutob atau kurma basah. Yang kedua
adalah tamar atau kurma kering setengah basah. Namun jika keduanya tidak ada, beliau menganjurkan untuk berbuka dengan air putih. Dengan tujuan ketika kita berbuka dengan air putih, badan kita yang sudah melaksanakan kewajiban puasa di setengah hari yang awalnya dahaga akan kembali ternetralisir lebih baik lagi. Dengan berbuka dengan makanan tertentu itu, kita diharapkan tubuh kita itu akan mendapatkan nutrisi yang seharusnya kita dapatkan ketika kita berpuasa, dimana ya sudah sewajarnya kita sebagai makhluk itu kan butuh yang namanya ya vitamin, nutrisi dan lain sebagainya. Nah, ketika kita berpuasa kan kita tidak makan dan minum apapun, maka ketika kita berbuka dianjurkan untuk makan makanan yang baik. Namun tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk berlebih-lebihan dalam makan. Jadi meskipun ada anjuran makan tertentu, makan kurma pun sunan Nabi kan 3, bukan tidak lebih dari 3 yang baiknya. Meskipun ya boleh-boleh saja, tapi yang dianjurkan adalah 3 itu sudah cukup gitu. Etika berpuasa yang kelima yakni menyegerakan berbuka. Dasar hukum dalam penyegeraan berbuka puasa ini ialah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi yang berbunyi ahabbu ilayya ibadi ajaluhum fitron, yang artinya hambaku yang paling aku cintai adalah mereka yang menyegerakan berbuka. Penyederaan berbuka puasa ini sangat dianjurkan oleh seseorang yang sudah setengah hari melaksanakan ibadah puasa, di mana penyederaan berbuka ini adalah sebuah hak yang harus dipenuhi bagi seseorang atas hak jasmani dan rohaninya, yang dimana ketika kita berpuasa itu yang otomatis jasmaninya akan merasakan dahaga dan kelelahan yang dimana tidak dirasakan oleh orang yang tidak berpuasa. Dan hak rohaninya apa? Ya, hak rohaninya tadi bahwasanya ketika kita berpuasa itu kita kan otomatis harus menahan hawa nafsu dan lain sebagainya. Maka penyegeraan berbuka puasa ini sangat dianjurkan, bahkan dalam kitabnya Imam Izzuddin bercerita yang selanjutnya, yakni etika yang nomor 6 atau etika yang terakhir, yakni mengakhirkan sahur. Anjuran mengakhirkan sahur ini terdapat dalam hadis Nabi yang berbunyi karena ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasu ajaluhum fitron wa ta'khiru sahur, yakni yang artinya sahabat Nabi Muhammad SAW ialah seseorang yang menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Adapun faidah atau keutamaan mengakhirkan sahur ini oleh Imam Izzuddin bin Abdul Salam disebutkan sedikitnya ada 3 fadilah. Yang pertama yakni memberikan dampak kuat untuk kita selama melaksanakan ibadah puasa di pagi harinya sampai sore hari. Yang kedua adalah agar waktu setelah sahur itu kan ada waktu jeda ya, jadi waktu jeda itu digunakan untuk beribadah, entah itu hanya melaksanakan ibadah sholat fajar hanya 2 rakaat pun itu kan sudah baik. Lalu fadilah yang ketiga itu adalah mendapatkan awal waktu ibadah sholat subuh. Demikian penyampaian materi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.